Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pelaju ingin mempresentasikan tentang progres spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau yang disingkat dengan SKPL. Dengan topik yang diambil yaitu aplikasi manajemen, manajemen kontak. Kami terdiri dari tiga anggota. Yang pertama saya Ilham Trisaputra, yang kedua ada Sandi Kurniawan, dan yang terakhir ada Prima Mahaputra. Baiklah, saya akan membacakan pertamanya dulu, yaitu tentang pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini memberikan gambaran umum mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL untuk aplikasi manajemen kontak. Aplikasi ini dirancang sebagai solusi digital yang memudahkan pengguna dalam menyimpan, mengelola, dan mencari data kontak pribadi secara praktis dan efisien. Untuk selanjutnya ada tujuan dan lingkup masalah. Untuk tujuan, aplikasi manajemen kontak ini sebagai dasar dalam proses analisis, desain, dan pengembangan perangkat lunak. Untuk lingkupnya, selain menyimpan dan mencatat data kontak, eh, aplikasi ini adalah sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola data kontak secara efisien, aman, dan fleksibel tanpa ketergantungan pada layanan cloud. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Sandi Kurniawan. Di sini saya Di sini saya akan menjelaskan mengenai sasaran, pengguna, dan manfaat. Sasarannya yang pertama adalah penggunaan individu, pelajar, guru, dan tenaga lapangan. Manfaatnya, yang pertama adalah pengelolaan kontak offline. Ini sangat sangat penting untuk pencatatan. Yang kedua, akses cepat dan aman. Yang ketiga, tidak bergantung pada internet. Nah, di sini terdapat beberapa fitur utama aplikasi. Yang pertama, tambah kontak. Yang kedua, lihat daftar kontak. Yang ketiga, cari kontak. Yang keempat, edit kontak. Yang kelima, hapus kontak. Di sini terdapat kebutuhan fungsional. Input data kontak. CRUD. Ya ini create, read, update, delete. Nah, yang dimaksudnya itu yang create ini menambah kontak. Nah, menambah kontak ini, pengguna dapat menambahkan informasi kontak baru ke dalam sistem. Informasi yang dimaksud meliputi nama lengkap, nomor telepon, dan email. Sistem akan memvalidasi data sebelum menyimpan ke basis data lokal. Yaitu read ini adalah melihat daftar kontak. Pengguna dapat melihat semua kontak yang tersimpan dalam bentuk daftar. Daftar ini ditampilkan secara alfabet dan dilengkapi dengan fitur scroll seperti navigasi. Yaitu yang selanjutnya itu update. Update ini adalah mengedit kontak. Pengguna dapat memperbarui informasi kontak yang telah disimpan. Sistem akan menampilkan data yang sebelum telah diinputkan dan memperbarui hasil inputan, yaitu delete. Delete ini menghapus kontak. Pengguna dapat menghapus kontak tertentu dari daftar. Setelah konfirmasi sistem akan menghapus data kontak dari basis data lokal secara permanen. Yang kedua ini tampilan daftar dan kontak. Tampilan daftar kontak ini adalah melihat detail kontak. Pengguna dapat memilih salah satu kontak dari daftar kontak untuk melihat detail lengkapnya.
termasuk informasi tambahan seperti catatan atau alamat lengkap. Yang ketiga adalah cari kontak berdasarkan nama atau nomor. Mencari kontak, sistem menyediakan fitur pencarian berdasarkan nama, fitur pencarian, nama atau nomor telepon. Saat pengguna mengetik kata kunci, sistem akan secara otomatis menampilkan hasil pencarian secara real time. Di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Prima Putra. Silakan. Selanjutnya itu kebutuhan non-fungsional meliputi UI mudah digunakan, aksesnya cepat, tidak dibutuhkan koneksi internet, lalu data aman dan privat. Dari sisi performa, sistem diharapkan dapat mengeksekusi proses penambahan dan pencarian kontak dalam waktu yang kurang dari 2 detik. Dari sisi keamanan, data kontak pengguna harus disimpan secara lokal dan tidak dibagikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Antarmuka pengguna harus dirancang ramah pengguna, konsisten, dan mengikuti prinsip material design. Sistem harus dapat dijalankan minimal pada perangkat dengan sistem operasi Android. Samping itu, aplikasi harus tetap berfungsi meskipun terjadi gangguan ringan, dengan pencatatan kesalahan secara internal agar bisa diperbaiki di versi selanjutnya. Next, referensi dan definisi IEEE STD 830 sampai 1998 SRS Ardiansyah dan Ramadan 2020, John dan Kurniawan 2020. Next. Selanjutnya itu use case diagram. Yang pertama itu ada menambahkan kontak. Pengguna dapat memasukkan nama, nomor, telepon, email, dan informasi lain untuk disimpan sebagai kontak baru. Selanjutnya ada include mengedit kontak. Pengguna dapat memperbarui informasi kontak seperti mengubah nama, nomor, atau email. Selanjutnya ada menghapus kontak. Pengguna dapat menghapus kontak yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Tujuannya agar daftar kontak tetap rapi dan relevan. Selanjutnya ada menampilkan daftar kontak. Pengguna dapat melihat semua kontak yang telah disimpan dalam aplikasi. Tujuannya memberi akses cepat terhadap informasi yang sudah tersimpan. Yang terakhir ada pencarian kontak. Pengguna bisa mencari kontak berdasarkan nama atau nomor telepon. Tujuannya mempermudah untuk pencarian kontak di antara banyak data. Nah, eh, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.